Welcome to my channel Zima Nulis. Kita baca novel aksi romantis Bipa. Tekan tombol subscribe dan lonceng sebagai kode buat Muinin untuk terus lanjut. Thank you. Ayo kita baca part ke-18 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia karya Zain Isika. Check it out. Motor-motor itu kini berpusing mengelilingi Mega Pro yang dikendarai Araf disertai suara bising knalpot memekakkan telinga. Araf, pria itu kini tak tahu harus apa karena tak ada celah buatnya untuk lari. Di dalam putaran motor yang bagai slide otomatis itu, Netra Ratu tak sengaja menoleh dan menangkap sosok berjaket hitam sedang bersedekap tangan di dada sambil bersandar di badan mobil dengan sorot angkuh. Gadis itu paham sekarang siapa biang kerok di balik ini. Karena itu, ia yang sudah menahan kesal kali ini turun dari motor sambil menatap berani juga dongkol pada Restu di sana. "Ratu, kamu mau apa?" teriak Arab panik. Suaranya tinggi bagai hendak mengalahkan deru motor. "Gak ada cara lain, kamu pergi dari sini. Salah satu dari kita harus ada yang selamat. Daripada bertahan hanya akan membinasakan kita berdua." "Apa maksud kamu?" Alis Arab berkerut takut. Tanpa menjawab, Ratu berbalik dan melangkah maju. "Berhenti semuanya, aku kalah!" teriak Ratu tanpa goyah. Pemandangan itu mengundang lengkungan tipis di sudut bibir Restu dengan penuh kemenangan. Pria itu menjentikkan telunjuk sebagai perintah. Pusingan moge berhenti dan menepi seakan tanggap memberi jalan pada bos mereka. Restu menegakkan badan dengan gagah, sama dengan sorot matanya yang sekarang menatap Ratu dan Arab bergantian. "Kau bawa serangga baru?" ucap Restu meneleng singkat dengan remeh sambil melangkah santai. "Biarkan dia pergi." Gadis itu menahan denyut di dada. "Memang seharusnya begitu. Bahkan lebih baik jika kau tidak melibatkan orang lain." Restu sedikit mendongak setelah langkahnya terhenti menatap Araf yang menoleh dalam posisi membelakangi. "Naik Ratu!" Araf berteriak memberi perintah, mengambil kesempatan saat moge-moge itu berdiam. Ratu kaget tapi tanggap dan langsung mengambil langkah naik ke motor. Namun saat ia berbalik, tangannya sudah ditarik. Para anggota Restu ini benar-benar tak bisa diusik dan lawannya bisa mati tak berkutik. Kepala Arab dipegang seseorang dengan sorot kejam penuh ancaman. Melihat apa yang dilakukan Ratu bersama rekan serangga pendatang baru di situ, kekehan kosong syarat akan keremehan keluar dari mulut sang bos mafia. Pria itu memberi isyarat lewat mata pada semua anak buahnya lalu berbalik melangkah dengan tenang seraya menyimpan tangan di saku celana. Tubuhnya ditelan masuk ke mobil Alphard hitam sambil menunggu apa yang diperintahkannya berjalan. Di luar sana, Ratu berteriak agar Arab dilepas tanpa dilukai. Tapi gadis itu terus diseret masuk ke mobil di mana Restu duduk tenang. Begitu Ratu masuk, mobil pun langsung melaju tanpa menunggu. Gadis itu gemetar takut menatapi Arab yang tertinggal di sana. "Mau diapakan dia?" kejar Ratu cemas. "Sesuai sikapmu, kau melawan, orang-orang itu juga akan menerima pelajaran." Senyum Restu tertarik sinis membuat Ratu ingin sekali mencakar wajah lelaki kejam ini. Sampai di kediaman rumah keluarga Edward, Restu sendiri yang mencekal tangan gadis itu keluar dari mobil lantas membawanya ke ruang kerjanya. Tubuh Ratu terhempas begitu pintu tertutup dan gadis itu memekik murka. "Dasar pohon pisang gak punya hati!" umpat Ratu berang bukan kepalang. Alis Restu menukik satu mendengar ucapan itu. "Sekarang bukan waktunya keras kepala serangga. Kamu mau bilang apa?" "Whatever." Mata biru pria itu melebar sarkas tepat di depan wajah Ratu seraya telunjuk mengetuk-ngetuk tajam dahi gadis itu berulang penuh penekanan. Dengan sorot menikam, pria itu menegakkan bahu, mengibas keras seolah sedang sangat gerah karena marah. Kebiasaan yang tanpa sadar sering ia lakukan. Setelah itu, tubuhnya berlalu keluar tanpa memperdulikan gadis yang baru dibawanya kembali ke sini. Ratu histeris disela tangis, memukul angin dengan emosi yang membuncah tak terkira.
Lelah, cukup lama ia terduduk di sofa sambil menunduk dalam memikirkan cara apa lagi yang bisa mengeluarkannya dari sini. Keheningan memeluk Ratu bersama isak tangisnya yang tersisa. Namun menit kemudian telinganya disapa suara pria dari pintu. "Ratu!" Gadis yang dipanggil itu mengangkat wajah. "Ayo, ikut aku." "Dan Reval?" ucap Ratu tak percaya, tapi sinar matanya memancarkan harapan baru. Segera ia bangkit mengikuti langkah Reval yang membawanya ke halaman samping. "Kamu ingat yang aku bilang kemarin?" Gadis itu mengangguk cepat. "Dan Reval mau ajak saya ke suatu tempat." "Ya, cepat, ikut." Ratu masih tak paham apa yang dimaksud pria yang juga anggota keluarga rumah ini. Langkah pria itu menuju ke ujung tembok lalu merunduk, mengangkat rumput palsu yang ternyata menutupi sebuah pintu besi. Ratu terhenyak, tak menyangka kalau ada pintu rahasia di sini. Pria itu masuk lebih dulu lalu mengulurkan tangan pada Ratu agar ikut masuk. "Tapi Den, ini tempat apa? Kita mau kemana?" tanya Ratu gugup, sedikit khawatir. "Tenang, ini jalan rahasia cuma aku yang tahu. Cepat ulurkan tanganmu, atau kamu mau dipaksa menikah dengan tuan muda?" Cepat-cepat Ratu menggeleng dan langsung turun mengikuti langkah Reval usai pria itu kembali menekankan dengan raut wajah meyakinkan kalau dia bisa selamat. Dalam terowongan yang sedikit sempit itu, Ratu merunduk agar bisa lewat mengikuti jejak langkah Reval yang membawa penerangan. Keberadaan cahaya itu yang menolong Ratu dari fobia gelap di ruang yang sempit. Melewati 3 menit kemudian, mereka sampai di ujung terowongan yang ternyata tembus ke pohon rindang tapi sedikit menjorok ke dalam. Reval membimbing Ratu menuju mobil Jaguar Silver miliknya yang sudah ada di jalan belakang tak jauh dari rumah itu. "Cepat, cepat!" perintah Reval membukakan pintu mobil dan langsung ke kemudi usai Ratu masuk. Tanpa ragu, Reval melaju membawa Ratu keluar dari komplek Cluster Royal Diamond itu. Saat mereka berhasil melewati 2 km jarak tempuh, Reval dikejutkan dengan sebuah mobil hitam yang melintang di tengah jalan. Ratu membeliak saat melihat sudah ada Rona dan ibunya di mobil Expander Ultimate hitam di tepi jalan itu. Bagaimana mereka bisa di sini? Apa Restu menculik mereka juga? "Dan Reval, sebentar, itu adik dan ibu saya." Suara Ratu langsung kaget. "Ratu, tunggu, jangan turun," cegah Reval yang sedang memutar otak untuk menghindar. "Mereka akan melukai keluargaku kalau aku melawan," tukas Ratu cemas. "Nanti kita cari cara menyelamatkan mereka." Mata Reval menatap Ratu yakin. "Gak bisa. Aku gak bisa pergi sementara keluargaku tertinggal di sini." Ratu berbalik, hendak turun tapi panggilan Reval membuatnya menoleh. "Ratu, tunggu!" Dengan tatapan penuh penekanan, Reval seolah ingin memberi Ratu harapan agar yakin padanya. "Percaya aku, keluargamu akan kuculik nanti. Sekarang kita lari dari sini." Ratu terhenyak bingung dengan kalimat Reval yang mengandung arti. Mengapa pria ini begitu baik padanya padahal yang sedang dilawannya saat ini adalah keluarganya sendiri? "Dan Reval, kenapa?" "Gak ada waktu untuk berdebat." Reval hendak memijak pedal gas lagi, tapi Ratu melihat seseorang membidik ban mobil Reval. "Stop Den, mereka mau menembak. Biar saya turun, jangan sampai dan Reval ikut terluka karena saya." Rahang Reval mengeras tak terima, tapi Ratu segera membuka pintu agar pria yang membidik mereka tak beraksi.
Dia keluarga Dan Repel juga kan? Sama seperti Dan Repel, dia nggak akan melukai saya, ucap Ratu setenang mungkin, walaupun hatinya cukup tremor saat ini. Akhirnya Repal pasrah membiarkan Ratu turun, sementara hatinya terasa berdenyut nyeri. Ratu menatap patuh, lalu masuk ke mobil di mana ibunya dan Rona berada. Mobil kembali melaju membawa mereka ke kediaman Edward lagi. Di mobil, tak satu kata pun yang bisa mereka ungkap selain saling tatap dalam kegamangan. Sampai di sana, Ratu disambut beberapa wanita yang langsung membawanya ke kamar untuk dirias. Begitu juga ibunya dan Rona di kamar yang lain. Gadis itu mengumpat dan menolak keras, membuat para mua yang ditugaskan kewalahan membantunya bersiap. Apa semua ini? Gila, gila, gila. Rasanya aku hampir gila. Cecar Ratu berang, lagi tak percaya. Rasa cemas, khawatir akan kenyataan di laju menit yang akan datang menguasai dadanya. Tapi Nona, kami hanya menjalankan perintah. Suara para mua. Kumohon, tinggalkan aku sendiri, pinta Ratu di sela isak tangis yang tumpah. Umpatannya diinterupsi kedatangan pria dingin yang langsung membuat dua MUA di kamar Ratu tertunduk takut dan langsung keluar. Begitu pintu tertutup rapat, apa kau tak mengerti juga, ha? Cukup Ratu, cukup. Jangan buat ulah lagi. Aku muak menahan diri, kau dengar? Teriak pria itu kembali menodongkan pistol ke kepala Ratu. Gadis itu tersandar ke dinding dengan pasrah bersama tangisnya yang pecah. Tembak saja aku, Tuan Restu yang terhormat. Tembak! Kenapa kau melibatkan ibu dan adikku juga, ha? Mereka nggak salah apa-apa. Mereka tak tahu apa-apa. Lebih baik kau bunuh saja aku supaya semuanya selesai. Moncong pistol pun makin menekan di dahi kiri Ratu, dan gadis itu kian terpejam bersama wajahnya yang sembab. Hei, jangan lupa kau yang melibatkan diri dalam duniaku, tegas Restu sangar. Tapi itu semua bukan mauku, tegas Ratu balik. Kau pikir itu mauku? Menurutmu begitu? Kalimat itu keluar bersama seringai beringas di wajah Restu. Jangan lupa, kau yang berjanji. Kau juga yang membuat ulah. Karena itu keluargamu jadi terlibat. Salah siapa kalau begitu, ha? Ratu semakin terisak. Hatinya menolak, berkata iya. Tapi memang benar ia sudah terperosok ke dunia Restu meski tanpa ia mau. Kau benci ini? Aku juga. Mata Restu kian merah. Kau mau lari atau kembali? Kalau begitu, coba hentikan atau putar waktu. Dan jangan libatkan diri. Restu menurunkan pistol dan kepala Ratu terhuyung akibat dorongan dari ujung senjata api itu. Pria di motor tadi, aku mencintainya. Kau apakan dia? Tangis Ratu kian menjadi dalam sedu sedan yang tak tertahan lagi. Murka, Restu mendekatkan wajah ke samping wajah Ratu sambil menekan moncong Thompson gun yang membuat Ratu kian mengerang histeris. Hei, harusnya kau tak perlu mengenalku. Sekarang tak ada lagi jalan mundur. Jangan main-main jika kau ingin semua orang selamat. Kau paham? Tekan Restu geram hingga kepala Ratu kembali terhuyung bersama tangisnya akibat dorongan ujung pistol pria itu. Restu menelan ludah untuk mengendalikan dirinya menghadapi gadis ini. Matanya melirik singkat dan berkata, Do your best for everything you love. Lekas bersiap, jangan tampakkan air mata ini di depan semua orang. Pria itu melangkah keluar meninggalkan Ratu yang rubuh menyembunyikan tangis di balik telapak tangan. Setengah jam kemudian, semuanya berkumpul di ruang tamu dan Ratu dijemput keluar oleh anggota Restu di kamarnya.
Dipenuhi amarah yang bersumpal di dada, gadis itu digiring menuju meja yang sudah dihias dengan sutra putih dan hiasan bunga mawar, di mana Tuan Kadi, Restu, juga dua saksi duduk. Ratu merasa dunianya hancur detik ini, dan kini ia berubah menjadi patung hidup tak berdaya. Prosesi pun langsung berjalan, bagai semua ini hanya mimpi, dan menit setelah ini semua akan kembali seperti dulu lagi. Namun ternyata semua itu tak terjadi, apalagi saat Ratu diberi buku nikah untuk ia tanda tangani. Bongkahan keraguan kian merengkuh hatinya, namun lirikan mata Restu di sebelahnya bagai acungan belati yang siap mengiris orang-orang kesayangannya. Lalu saat tanda tangan ia bubuhkan, jiwa Ratu kosong, hilang bagai terenggut oleh kilta menyambar yang tak bisa ia hentikan. Pelukan dari Ipa, Padma menyambut penuh bahagia. Berbeda dengan Dinda, Peri yang bahkan tak sedikit pun menyapa. Terlebih Repal, pria itu tak tampak keberadaannya. Ratu berhambur memeluk Linda dan Rona dengan duka yang tak bisa ia tahan. Di pelukan ibunya, nestapa itu bagai ingin ia tumpahkan sekarang. Namun anehnya, tatapan teduh yang tersaji di binar mata Linda begitu menguatkan, bagai memberinya dukungan dan kekuatan. Ada tanya yang bergelayut di benak Ratu terkait ibunya. Apa yang terjadi? Ia ingin bicara banyak, tapi tak punya kesempatan karena di sini terlalu ramai tamu yang tak ia kenal. Beberapa saat kemudian, Linda dan Rona diajak Padma dan Iva ke ruang makan bersama. Ratu yang tak ingin lagi di sini menahan Isak dan melangkah cepat-cepat ke kamarnya. Punggungnya yang menjauh ditatap Restu dalam diam, dan sorot tak terbaca di antara para anggotanya, juga beberapa tamu dari rekan bisnis Restu. Di kamarnya, Ratu kembali menangis, ingin membelandang bebas, lepas dari penjara hati nan beku sang bos mafia super kejam. Kesalahan apa yang dilakukan Ratu selama ini sampai ia harus terperosok ke kandang singa yang siap menerkamnya hidup-hidup? Sedu Ratu kian pilu, yang dilampiaskan gadis itu dengan memukuli kasur dan bantal bertubi-tubi bersama bongkahan kekesalan di hati. Tubuhnya yang lelah dan lemah kini rubuh bersama isak tangis tak terima kenyataan. Masih dalam posisi duduk di lantai dan kepala bersandar di ranjang, Ratu tersadar bersama kepala yang berputar setelah tadi dunianya buram. Netranya menuju jam di dinding yang menunjukkan pukul 00.30. Gadis dengan gaun putih pengantin itu mengusap wajahnya yang sembab dan bangkit hendak ke kamar mandi. Namun baru saja langkahnya maju, jantungnya dikejutkan suara pintu menjeplak terbuka, disusul sosok pria bermata biru serupa permata yang sedang membeganya dengan dingin. Bersambung dulu. Wah, siapa laki-laki yang datang? Pasti kalian sudah bisa tahu. Nantikan kelanjutannya ya. Maaf lama update part ini, lebaran gak bisa fokus editing. Selamat lebaran, dapatkan notifikasi dengan tekan subscribe dan lonceng. Ayo berteman juga di akun Zen Isika yang lainnya. Like, comment, and share cerita ini biar Mimin makin semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu.